Oke, hari ini kita berada di rumah Pak Jumari. Ini adalah salah satu petani bonsai yang berada di Kabupaten Ngawi. Ini produknya sudah sangat banyak sekali. Nanti ada mulai dari waru, santigi, ini ada ibrik, ada sancang, dan ada yang lainnya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Nah, ini kita pengen mengulik, Pak, langsung dari pohon yang sudah berprestasi, sudah banyak melanglang buana. Ini pohon sancang ya, Pak? Sancang, ori sancang. Ori sancang. Nah, ini kita lihat detailnya. Ini usianya berapa tahun, Pak? Ini Kalau mulai dari tanam itu, saya nanam itu dari 2019 sampai sekarang. Berarti ya sudah kurang lebih ada 6 tahunan. itu nanamnya mulai Dari seberapa, Pak? nol, dari kecil, dari dikasih temen itu kecil sekali lah pohon itu. Seberapa, Pak? Segini lah. Dari temen itu segini nih. Dari segini ini, dari nol, dari segini. Dari seperti itu Tuh, sampai sekarang. Ini sekarang sudah di kelas madya. Di kelas madya. Oke, teman-teman. Jadi ini apa ya, hasil dari proses, hasil dari pemeliharaan juga dari owner. Jadi ini Piala Presiden ya, Pak? Iya, Piala Presiden di Surabaya. Kemarin juga ikut. Jadi Ikut. sebelum ini dapat ini dulu ya, Pak? Sesudahnya ini baru setelah ini naik. Kita di Surabaya di Piala Presiden itu masuk di kelas Pratama. Setelah tahun 2024 itu masuk di kelas madya di Blora. Alhamdulillah dapat masuk di kategori di 10 besar. Oh, berarti dapat best 10-nya malah di madya. Oh, luar biasa sekali. Kalau ini sekarang perawatannya lebih mudah atau lebih sulit, Pak? Semakin lama semakin sulit itu perawatannya. Oh, gitu ya, Pak? Iya. Karena ibarat anak karo orang itu ibarat remaja, dewasa kan perawatannya semakin sulit kan. Makin banyak macam skincare lah bahasanya kalau anak-anak sekarang itu. Siap. Jadi ini teman-teman detail dari sancang yang sudah prestasi. Belum ada kolektor-kolektor yang melirik, Pak? Kemarin sudah, waktu di Blora itu sudah banyak lah yang melirik itu karena kita pertahankan karena untuk di Kabupaten Ngawi kan masih relatif beberapa pohon yang di kelas madya. Jadi kita pertahankan ini ya semampunya lah, kita bertahan untuk semampunya. Tapi kalau nanti ada kolektor yang menggoyahkan iman ya tetap kita lepas, Mas. Namanya juga petani. Betul. Petani itu adalah produsen. Betul. Jadi hasil dari produsen itu ya tetap transaksi jual dan beli. Oh, kalau Pak Jumari sendiri itu main bonsai sudah lama atau baru ini mungkin produk pertamanya? Ya, ini salah satu produk pertama juga. Walaupun ada produk-produk yang dulu tapi yang sudah berprestasi baru satu. Oh, berarti sudah yang lain itu sudah banyak yang laku atau? Ya banyak yang laku juga ada. Kita tahan ya masih ada. Seperti serut itu ya kita tahan. Oh, siap. Nanti kita lihat detailnya ya, Pak. Pohon ya, koleksi. Monggo, silakan. Dari Pak Jumari. Berarti ini jenengan proses itu ada, Pak? Maksudnya dokumentasi dari? Ada. Nah, ini dari beberapa dokumentasi, baik dokumentasi foto dan video dan beberapa sertifikat di beberapa event. Mantap ini. Jadi suatu karya itu terbentuk dari proses dan waktu perjalanannya ya, Pak? Ya, yang karena
karena kita itu tahapannya adalah seorang petani, otomatis kita tahu prosesnya. Lain cerita kalau kita seorang kolektor Ya, itu kan ya kita memang cukup stok kolektor saja ya, Pak. ya, ya stok kolektornya saja, Siap, produsennya saja, siap. biar beliau nanti yang akan mengkoleksi. Kalau ada kolektor, Pak, nah, itu termasuk ujian atau rezeki ya, Pak? Kan ya tipis, Pak. ya salah satunya adalah rezeki lah. Iya. Wong rezeki itu macam-macam kok. Sampean datang ke sini juga rezeki itu. Iya. Nah. Iya, Pak, saya diterima sini. Alhamdulillah sekali. Ini teman-teman, kita cek detailnya. Jadi kerapatannya ini sudah luar biasa. Daunnya sudah mengecil. Ini perlu waktu ya. Sancang. Ini sudah gondrong waktunya untuk potong lagi. Kalau motong itu dilakukan jenengan sendiri atau? Biasanya itu di trainer, Mas. Bantu trainer ya? Bantu trainer. Karena ini sudah tidak main-main lagi ini. Ya, betul. Ini sudah taruhannya harkat dan martabat ini. Ngeri. Kalau ini biasa mupuk itu tiap hari atau berapa kali seminggu atau gimana, Pak? Nah, itulah rahasianya ya? Pertanyaan ini jenengan itu adalah satu pertanyaan yang amat sangat untuk penting, bagi Pak. saya itu penting. Karena iya, apa? Pak. Karena pohon itu kalau sudah ada di pot istilahnya, itu ibarat seorang anak itu ada di karantina. Nah, kalau di karantina di pot itu kan semuanya harus terserba terbatas. Jadi pemberian pupuk itu ya harus hati-hati sekali. Tapi untuk saya itu pupuk yang saya pergunakan atau yang saya alami itu kebanyakan itu untuk pemberian nutrisi. Jadi pupuk sejenis pupuk organik. Ya, pupuk organik. Karena apa? Sesuatu yang berbau dengan organik itu kan kalau tidak ada kata untuk berlebihan, jadi semuanya itu bisa terserap oleh tanaman dan tidak berbahaya di tanaman. Itu menurut saya lah, itu keyakinan dan saya. Sudah dipraktekkan ya, Pak. Ya, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi Pak Jumari tidak pakai pupuk kimia untuk yang bonsai di pot ini. Jadi beliau punya racian khusus. Nah, itu pupuk organik. Nah itu teman-teman. Juga nanti untuk aplikasinya pupuk itu kita, karena itu organik, jadi kita itu tahu tentang pengaplikasiannya. Nah, jadi ada batasan waktu, jadi ada interval. Nah, interval, jadi rutinitas. Kalau misalkan itu dikasihkan 1 minggu sekali, ya kita harus menjadwalkan 1 minggu sekali kita berikan pupuk itu, karena ini adalah pupuk organik. Berarti kembali lagi ke konsistensi sama perawatannya itu harus benar-benar jelas, harus benar-benar apa ya konsisten itu ya, Pak. Yang betul. Berat memang di mana-mana itu konsisten. Mungkin awal belum terbentuk seperti ini itu ya wis males. Kadang itu seperti itu, Pak. Termasuk saya sendiri ya pasti kayak gitu. Jadi begitu teman-teman sekilas dari sancang. Ini kalau boleh tahu dinamakan sancang apa, Pak? Ini namanya sancang wisanggeni. Sancang wisanggeni. Semua di sini adalah wisanggeni karena di tempat kita, galeri kita adalah galeri wisanggeni. Jadi wisanggeni itu macamnya banyak sekali. Ditunggu teman-teman di kontes Pamnas wisanggeni, sancang wisanggeni dari Ngawi siap meramaikan. Siap.